Table of content yang pertama ada introduction, kedua ada what is UI UX design, ketiga ada benefits of good UI UX design, keempat the UI UX design process, kelima UI UX tools, dan terakhir ada UI UX career opportunities. Yang pertama ada introduction. Di dunia digital saat ini, pengguna mengharapkan pengalaman yang mulus dan intuitif di semua platform. Desain UI UX yang buruk dapat menyebabkan frustasi dan hilangnya peluang bisnis. Desain yang baik bukan hanya soal estetika, tapi tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan pengalaman yang terasa alami dan mudah dinavigasi. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana layanan desain UI UX dapat meningkatkan kehadiran digital Anda dan melibatkan audiens Anda secara efektif. Selanjutnya ada what is UI UX design. User interface atau UI berfokus pada tampilan dan nuansa produk. User experience atau UX berfokus pada keseluruhan nuansa pengalaman. Ini melibatkan penelitian, reframing, dan pengujian untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka. Di sini ada pengertian dari UI atau user interface, yaitu antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Lalu pengertian dari user experience yaitu pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Nah, di sini ada UI UX difference, perbedaan dari UI UX. UI ini berfokus pada elemen visual dan interaktif, jadi dia terpatok pada warna, tipografi, layout, dan desain visualnya. Sedangkan UX berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna, yaitu desain interaksi, wireframe dan prototype, user journey, dan user research. Selanjutnya ada UI karakteristik. Yang pertama adalah clear, memiliki visual yang jelas. Jadi kejelasan adalah aspek paling penting dalam desain UI. Antarmuka harus menyampaikan informasi dengan cara yang jelas sehingga pengguna tidak merasa bingung atau frustasi saat berinteraksi dengan sistem. Nah, desain yang jelas membantu pengguna untuk memahami tujuan halaman dan cara menavigasinya. Selanjutnya ada konsis atau ringkas. Antarmuka yang baik ini harus ringkas. Jadi setiap elemen dan informasi disampaikan dengan cara yang langsung dan efisien, tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu. Ini dapat membantu agar pengguna dapat memahami fungsi dan navigasi dengan cepat. Selanjutnya ada familiar, itu mudah untuk dipahami. Desain UI ini harus familiar bagi pengguna. Artinya, antarmuka tersebut harus mudah dikenali dan dipahami, agar si pengguna ini dapat lebih cepat beradaptasi dengan elemen yang mereka sudah kenal dari pengalaman sebelumnya, sehingga mengurangi kurva pembelajaran dan meningkatkan kepuasan. Yang keempat ini ada responsif, memiliki feedback. Antarmuka responsif ini artinya memberikan umpan balik kepada pengguna tentang tindakan mereka. Misalnya, ketika tombol ditekan, antarmuka harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah diterima, seperti dengan mengubah warna tombol atau menampilkan indikator pemuatan. Selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi atau visual konsisten dalam desainnya sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memudahkan pengguna dalam belajar menggunakan antarmuka. Elemen visual seperti warna, font, dan icon harus konsisten di seluruh aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang harmonis. Selanjutnya ada atraktif. Desain UI juga perlu menarik secara visual. Antarmuka yang estetis dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat mereka lebih menikmati penggunaan produk tersebut. Meskipun fungsionalitas adalah prioritas, elemen visual yang menarik dapat membuat interaksi lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisien dan tidak rumit.
Pengguna seharusnya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa harus melalui langkah-langkah yang bertele-tele. Ini juga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Dan terakhir adalah forgiving. Jadi desain UI ini harus memaafkan. Artinya, sistem harus mampu menangani kesalahan pengguna dengan cara yang tidak membuat frustasi. Misalnya, menyediakan opsi untuk membatalkan tindakan atau memberikan petunjuk jika terjadi kesalahan agar dapat menjaga pengalaman positif tersebut. Selanjutnya ada 7 faktor UX. Yang pertama adalah useful, itu bermanfaat bagi pengguna. Produk harus bermanfaat bagi pengguna, artinya ini harus memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Jika suatu produk tidak memiliki kegunaan, pengguna tidak akan tertarik untuk menggunakannya. Kegunaan ini bisa berupa solusi untuk masalah atau penambahan nilai bagi kehidupan sehari-hari pengguna. Selanjutnya adalah usable, dapat digunakan semestinya. Desain harus mudah digunakan. Pengguna harus dapat berinteraksi dengan produk tanpa kesulitan. Jika pengguna merasa frustasi karena kesulitan menggunakan produk, mereka cenderung meninggalkannya. Usability mencakup kemudahan navigasi dan kejelasan fungsinya. Selanjutnya adalah kredibel, mendapatkan trust dari pengguna. Produk ini harus dapat dipercaya oleh pengguna. Kredibilitas dapat dibangun melalui testimoni, ulasan positif, dan transparansi informasi. Pengguna cenderung memilih produk yang mereka percayai, sehingga membangun kepercayaan sangat penting dalam desain UX. Selanjutnya adalah findable, mudah ditemukan. Informasi dan fitur dalam produk ini harus mudah ditemukan oleh pengguna. Jika pengguna kesulitan menemukan apa yang mereka cari, mereka mungkin akan berpindah ke produk lain. Desain yang baik memastikan bahwa elemen penting mudah diakses dan terlihat jelas. Nah, kemudian yang kelima ada accessible, itu mudah atau cepat diakses. Produk harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas seringkali diabaikan, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat menikmati pengalaman yang sama. Desain yang inklusif meningkatkan reputasi merek dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah desirable, diinginkan oleh pengguna. Desain harus menarik dan memenuhi keinginan pengguna. Produk yang diinginkan akan memiliki daya tarik yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar. Elemen estetika dan branding memainkan peran penting dalam menciptakan desirability. Nah, yang terakhir ada valuable, berharga untuk pengguna atau bernilai gitu. Produk harus bernilai bagi pengguna. Ini berarti bahwa produk tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memberikan nilai lebih dibandingkan dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan oleh pengguna. Produk yang memiliki nilai tinggi akan lebih menarik bagi konsumen, meningkatkan loyalitas. Nah, selanjutnya ini ada example of UI UX. Jadi di sini ada gambaran sebuah mobil. Nah, UI dari mobil tersebut ini adalah mobil tersebut berwarna merah, memiliki 5 pintu, memiliki 4 roda, dan merupakan tipe SUV. Dan UX-nya ini aman, nyaman digunakan, servis mobil murah, kapasitas muatannya banyak. Jadi UI ini adalah visual dari mobil tersebut. Kelihatannya mobil tersebut nih warna merah. Dan kan UX ini adalah fungsinya dan benefitnya gitu. Jadi kita jika ini maka servis mobilnya maka murah dan kapasitas muatannya juga banyak. Selanjutnya ada benefits of good UI UX design. Desain UI UX yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna yang dapat dengan mudah menavigasi suatu produk lebih mungkin mendapatkan pengalaman positif dan return dengan membuat keputusan desain yang bijaksana.
Waktu dan uang pun dapat dihemat selama pengembangan. Nah, jadi di sini yang pertama ini adalah visual yang jelas. Desain UI UX memastikan bahwa elemen visual dalam produk jelas dan menarik. Visual yang baik tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga memandu pengguna dalam memahami fungsi dan navigasi dengan lebih baik. Lalu yang kedua ini ada benefitnya, yaitu user friendly. Jadi yang termuka yang ramah pengguna membuat interaksi lebih menyenangkan. Desain yang jelas dan mudah dinavigasi membantu pengguna merasa nyaman saat menggunakan produk, sehingga meningkatkan loyalitas dan retensi. Lalu ada meningkatkan kualitas produk. Desain UI UX yang baik berkontribusi langsung pada kualitas produk dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Produk dapat dirancang untuk lebih intuitif dan mudah digunakan, sehingga meningkatkan fungsionalitas dan kepuasan pengguna. Dan yang keempat adalah produk lebih efektivitas dan efisien. Produk yang dirancang dengan baik menjadi lebih efektif dan efisien. Desain yang intuitif mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses penggunaan, memungkinkan pengguna untuk tujuan mereka dengan lebih cepat. Hal ini juga mengurangi frustasi dan meningkatkan pengalaman keseluruhan. Selanjutnya adalah akses. Desain yang baik menjamin aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Memperluas jangkauan audiens, kan bahwa semua orang dapat menggunakan produk tanpa hambatan. Yang selanjutnya adalah UI UX Design Process. Proses desain UI UX dimulai dengan penelitian yang membantu memahami kebutuhan. Nah, dari sana membuat wireframe dan prototype untuk memvisualisasikan struktur dan aliran produk. UI UX sistematis untuk menciptakan produk yang user-friendly dan efektif. Nah, berikut ini adalah tahapan utamanya. Yang pertama adalah user research atau riset pengguna. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna melalui penelitian. Jadi kita mengumpulkan data tentang pengguna potensial melalui survei dan observasi untuk memahami kebutuhan dan perilaku mereka. Nah, nanti data ini kita pakai dalam pembuatan persona pengguna yang menjadi acuan dalam desainnya. Kedua adalah ide atau ideasi. Menghasilkan berbagai ide untuk solusi melalui sesi brainstorming. Jadi nanti tim akan mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Yang tiga ini adalah wireframing dan prototyping. Jadi kita membuat sketsa atau model awal dari antarmuka pengguna atau UA yang menunjukkan struktur dasar produk. Nah, wireframe ini terdapat dua jenisnya, ada low fidelity wireframing dan high fidelity. Sedangkan prototype, kita membuat prototype dari desain untuk menguji fungsionalitas dan interaksi penggunanya. Jadi prototype memungkinkan tim untuk mendapatkan umpan balik awal sebelum pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah visual design, jadi mengembangkan antarmuka yang menarik secara visual yang selaras dengan merek. Jadi mengembangkan desain akhir dengan memperhatikan elemen visual seperti warna, tipografi, dan ikonografi. Ini adalah tahap di mana kita membuat desain menjadi lebih menarik secara visualnya. Lalu yang terakhir adalah usability testing atau pengujian usability. Kita menguji produk dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik mengenai kegunaan dan efektivitas desain. Hasil pengujian ini digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum peluncuran produknya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran low fidelity wireframing. Dia ini adalah seperti sketsa awalnya, jadi sketsa kasarnya
Dan high fidelity wireframing adalah desain akhirnya, sudah seperti sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya adalah UI UX Design Tools. Ada banyak alat yang tersedia untuk membantu desainer UI UX selama proses desain. Alat desain populer memungkinkan kolaborasi yang mudah dan pembuatan prototipe yang cepat. Selain itu, alat ini memberikan wawasan tentang perilaku pengguna, membantu desainer membantu keputusan yang tepat. Ini ada wireframing tools, yaitu Balsamiq dan Axure. Nah, Balsamiq ini bisa untuk membuat wireframing yang cepat, dan Axure ini untuk prototyping interaktif dan wireframing. Nah, ini di sini ada desain visual, toolsnya itu ada Adobe XD untuk desain UI dan prototyping, dan ada Figma, platform kolaboratif untuk desain antarmuka. Dan di sini ada usability testing. Toolsnya ini ada usability hub untuk menguji desain dengan pengguna. Nah, loopback adalah untuk merekam sesi pengguna saat berinteraksi dengan produk. Nah, selanjutnya di sini adalah UI UX Career Opportunities. Jadi ada beberapa karir untuk UI UX. Yang pertama ada UI Designer, bertanggung jawab atas elemen visual antarmuka pengguna, termasuk tata letak, warna, dan tipografi. Kemudian ada UX Researcher, fokus pada penelitian pengguna untuk memahami kebutuhan dan perilaku mereka, serta mengumpulkan data yang akan membantu proses desain. Nah, selanjutnya ada Product Designer. Dia mengambil peran lebih luas dengan menangani keseluruhan pengalaman produk dari awal hingga akhir, termasuk aspek bisnis. Yang terakhir ada UX Designer, menggabungkan aspek penelitian dan desain untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Baik, segitu saja yang bisa saya bahas.